Belum ke anu sih kayaknya. Yang pastinya Reza senang, tapi kan juga Reza ingin bertemu. Ya kan Resanya kan bisa langsung menghubungi ibunya. Yang kedua Mbak Denada terus ngomong ke media itu ya koordinasi sama kami, sama tim manajemen juga ngomong. Itu inisiatif langsung dari Mbak Denada. Prahara antara Denada dan Reza Rizky Rosano akhirnya mulai menemui titik terang. Publik dibuat lega setelah pelantun lagu koplo tersebut mengunggah video klarifikasi yang menegaskan bahwa Reza adalah anak kandungnya. Video itu pun sontak viral dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Pasca pengakuan yang mengejutkan tersebut, Reza akhirnya kembali muncul ke hadapan publik, kali ini didampingi kuasa hukumnya. Namun alih-alih menyambut pengakuan Denada dengan perasaan lega, Reza justru mengungkapkan kegundahan hatinya. Ia mengaku belum 100% merasa sreg, bahkan menyebut pengakuan itu belum sepenuhnya mengena di relung perasaannya. Reza pun menyampaikan harapannya. Menurutnya, setelah pengakuan besar tersebut disampaikan ke publik, Denada setidaknya bisa menghubungi dirinya secara langsung. Entah lewat sebuah panggilan telepon atau pertemuan empat mata yang dinilai jauh lebih berarti dibanding sekedar pernyataan di hadapan kamera. Alhamdulillah ya kak ya. Tapi Reza juga ingin ditemuin. Senang pasti. Tapi juga menjalin hubungan lah yang baik. Aduh dong. Ada dong. Lihat ke depannya aja. Tapi Reza ada nomor telepon Bunda, Mama? Ada, Ibu ada. Belum ke anu sih kayaknya. Yang pastinya Reza senang, tapi kan juga Reza ingin bertemu. Kenapa kok? Itu aja. Di sisi lain, kuasa hukum Reza, Ronald Armada, turut menyampaikan kekecewaannya. Ia menyayangkan klarifikasi yang disampaikan Denada dinilai belum sepenuhnya menyentuh aspek paling mendasar dalam kisah ini. Pasalnya, dalam video tersebut, Denada sama sekali tidak menyinggung sosok ibunda yang selama kurang lebih 24 tahun telah mengasuh, merawat, serta mendidik Reza hingga tumbuh seperti sekarang. Lebih lanjut, Ronald Armada menganjurkan agar Denada tidak berhenti pada pengakuan di ruang publik semata. Pihak Reza berharap adanya itikat untuk bertemu secara langsung, bertatap muka, dan membuka ruang dialog yang jauh lebih personal. Menurut kuasa hukum Reza, pengakuan tersebut seharusnya tidak hanya berhenti sebagai pernyataan formal yang disampaikan lewat media sosial. Yang diharapkan adalah hadirnya hubungan batiniah antara seorang ibu dan anak. Selama 24 tahun itu kan saya kan sudah bilang, jangankan Reza, saya sendiri itu ketemu dengan beliau itu bisa dihitung dengan jari, itu pun saya menggunakan satu jari. Dan satu detik pun saya tidak pernah yang namanya tegur sapa dengan Denada. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kalau dia ngomong konsep melakukan pengakuan itu yang tak terjemahkan ya, apa yang ditanyakan oleh kawan-kawan pers sebelumnya ya. Jadi ini bukan konsep seperti pemaafan hakim sebagaimana yang diutarakan di dalam KUHP yang baru, istilahnya restoratif pardon. Restoratif pardon itu cukup hakim itu melalui putusan pengadilan bisa memaafkan, istilahnya memberikan pengampunan. Masalahnya ini kan konsepnya kan di dasolen istilahnya. Dasolen itu kan keadaan batiniah ya. Jadi pengakuan itu bukan masalah hanya klarifikasi. Yang dimaksud pengakuan itu bagaimana caranya ya ada hubungan batiniah antara seorang ibu dan anaknya. Yang tidak mungkin itu disampaikan lewat konferensi pers, lewat media medsos. Harus tatap muka, entah nanti diikuti dengan rasa pelukan yang hangat, ya toh. Ini kan lucu ini, Denada ini.
Jangan-jangan sampai dia membuat framing ya, itu tadi bahwa pengakuan itu adalah untuk mengantisipasi agar dia nanti tidak lagi diblokir di stasiun TV. Bukan pengakuan sebagai seorang ibu kepada anaknya yang membuka perasaannya sehingga timbul rasa sayang ya, rasa rindu, sehingga apa? Ingin memeluk anaknya, kan begitu. Itu satu. Terus yang kedua lagi di dalam pengakuan itu, bagi saya yang sangat-sangat memberikan penghinaan dan melecehkan saya secara personal itu, tidak juga dia diikuti dengan rasa mohon maaf kepada orang tua saya. Kalau sudah nggak pernah minta mohon maaf, apalagi terima kasih, kan itu logikanya kan. Nah, kenapa kok tidak disebut juga namanya orang tua saya di situ? Yang ini juga sebetulnya netizen juga sudah cukup, insya Allah sudah cukup juga cerdas lah untuk melakukan penilaian terhadap konsepsi pengakuan yang dilakukan oleh Dinada itu kan gimana itu prosesnya. Jadi kalau kita berbicara tentang adab pun nggak masuk adab memberikan pengakuan seperti itu. Kan begitu kan. Nah, ini yang lagi berat secara batinnya ini juga ibu saya kan. Juga istilahnya kalau saya nggak bisa memberikan frase bahasa Indonesia apa ya, nelongso itu ya. Loh, kok nggak disebut juga nama Mama Eli? Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, jadi kalau tidak disebut nama Mama itu di dalam pengakuan itu berarti dia juga tidak melakukan penolakan ya. Dia juga tidak melakukan anulir terhadap tindakan dan perbuatannya dia yang selama ini juga telah melecehkan kehormatan ibu saya. Yang pertama, tidak membuka pintunya itu, membiarkan orang tua saya berdiri di tengah jalan selama 3,5 jam itu, tidak pernah dia bahas di situ ya kan. Terus habis gitu dia adiknya melaporkan orang tua saya kepada di kepolisian atas indikasi dugaan penggelapan mobil itu. Itu aja sudah. Nanti yang lain sebagainya nanti saya mohon nanti saja, insya Allah kawan-kawan netizen nanti bisa menilai sendiri. Pasca kliennya mengunggah video klarifikasi yang menghebohkan publik, kuasa hukum Denada, Muhammad Iqbal, turut angkat bicara. Ia memberikan saran kepada Ressa Rizky Rosano agar perkara yang saat ini tengah bergulir di Pengadilan Banyuwangi dapat dicabut. Menurut Muhammad Iqbal, polemik yang terjadi sejatinya bukanlah persoalan hukum semata, melainkan prahara batin antara seorang ibu dan anak yang selama ini terpisah oleh keadaan. Oleh karena itu, jalur kekeluargaan dinilai menjadi langkah paling bijak untuk menyelesaikan persoalan ini. Lebih lanjut, kuasa hukum Dinada berharap pengakuan yang disampaikan kliennya 2 hari lalu, yang secara terbuka mengakui Ressa sebagai anak kandungnya, dapat menjadi titik balik dan mendapat respons positif dari pihak Ressa. Yang kedua, Mbak Dinada terus ngomong ke media itu ya koordinasi sama kami, sama tim manajemen juga ngomong. Itu inisiatif langsung dari Mbak Dinada. Ya memang ibunya kok. Bukan mengakui sekarang, mengakui sudah lama Mbak. Cuman ke media ngomongnya itu baru kemarin itu mungkin ya, saya juga tidak tahu. Karena Ressa sendiri kan mintanya sebagai subjek pokok ya, subjek pokoknya kan Ressa ini. Karena mintanya itu kan diakui oleh mamanya sebagai anak, kan itu tok mintanya kemarin statement di media. Ya saran saya untuk Ressa kalau ini masalah hubungan ibu dan anak ngapain sih berlanjut, lebih baik gugatan dicabut dan selesai. Kalau komunikasi antara pribadi masing-masing ini kan sudah langsung Mas, WA-WA-nya sudah saya juga mengetahui. Ya kan Ressanya kan bisa langsung menghubungi ibunya. Saya berharapnya juga gitu, Mas Ressa itu ya sebagai anak langsung ke ibunya lah, itu bukan orang lain kok. Langsung aja ke sana, minta maaf gini Bu, kemarin saya salah mungkin hilaf gini, mohon dimaafkan, ayo diperbaiki semuanya, enak kan gitu. Menanggapi pernyataan dari pihak Denada, kuasa hukum Ressa Rizky Rosano, Ronald Armada, justru memberikan tanggapan yang cukup tegas. Ia menilai bahwa hingga saat ini belum terlihat adanya kehendak dari Dinada untuk benar-benar menghentikan perkara, meski video klarifikasi telah lebih dulu diunggah ke publik. Menurut Ronald Armada, pengakuan yang disampaikan lewat layar kaca belum dibarengi dengan langkah nyata. Pasalnya, hingga kini tidak ada satupun sinyal dari Dinada untuk mengajak Ressa bertemu secara langsung, bertatap muka, dan membicarakan persoalan ini dari hati ke hati.
Dengan dengan konsepsi model permohonan maaf yang dilakukan oleh Denada ini kan dia kan tidak menginginkan nggak adanya kehendak untuk menghentikan perkaranya kan. Ya toh. Jadi kalau memang pengakuan itu memang betul-betul pure dilakukan face by face, mana tahu nanti juga membuka ruang mediasi yang sebetulnya sekarang sudah tertutup di pengadilan. Karena di proses hukum ini itu pun masih bisa terjadi selama belum ada putusan pengadilan, maka saya nilai tidak ada inisiasi sama sekali untuk menghentikan perkara. Ya, perjuangan panjang Ressa Rizky Rosano sejak kemunculannya ke publik demi mendapatkan pengakuan sebagai anak kandung Denada akhirnya terbayarkan. Momen yang selama ini dinanti itu pun terjadi setelah Denada secara terbuka mengakui bahwa dirinya adalah ibu kandung Ressa Rizky Rosano. Dalam pernyataannya, Denada tak hanya menyampaikan pengakuan, namun juga melontarkan permohonan maaf. Ia mengungkapkan penyesalannya karena baru sekarang berani menyatakan kebenaran tersebut ke hadapan publik. Denada menyadari keterlambatan pengakuan itu telah menyisakan luka dan tanda tanya panjang dalam hidup Ressa. Karena itulah, Denada mengakui dan memohon maaf atas segala kesalahan yang pernah ia lakukan sebagai seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Ressa karena Ressa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga ingin minta maaf kepada Ressa. Karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Ressa bahwa saya adalah ibu kandungnya. Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Tak berhenti sampai di situ, Denada melalui unggahannya juga menyampaikan harapan besar dari lubuk hatinya. Ia berharap Ressa bersedia membuka pintu maaf, memaafkan segala keterlambatan dan kekhilafan yang pernah terjadi di masa lalu. Dengan penuh kerendahan hati, Denada juga berharap Ressa mau menerima dirinya sebagai ibu kandung, terlepas dari segala kekurangan, keterbatasan, dan kesalahan yang pernah ia lakukan. Ungkapan tersebut menjadi penutup dari pengakuan emosional Denada, sekaligus sinyal keinginannya untuk memperbaiki ikatan batin yang selama ini terputus oleh waktu dan keadaan. Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap. Semoga Ressa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya. Dan dengan keadaan bahwa saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya. Saya juga minta maaf pada almarhumah mama. Dan saya juga minta maaf kepada semua adik-adik saya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa dan khilaf saya. Amin ya rabbal alamin. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.